Jadi aku bukan satu-satunya ya yang berpikir bahwa lagu baru PVG itu seperti tiruan dari Tomboy dan juga Nude. Annyeonghaseyo, Yosokim-imnida, and welcome back lagi to my YouTube channel. Sekali lagi terima kasih banyak banget buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini. Gumapsemnida. Dan teman-teman, buat kalian yang nonton video ini, aku doakan ya semoga kalian itu selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga God bless you. Nah guys, dalam video kali ini kita itu akan ngebahas tentang topik-topik yang lagi panas banget untuk diperbincangkan dan of course sangat sayang banget untuk didapatkan. Jadi supaya kalian gak ketinggalan informasi apapun, langsung aja subscribe channel YouTube ini and don't forget to like, comment, and share. Thank you so much. Dan kita nggak punya waktu yang banyak teman-teman, jadi let's go. Kita lihat seperti apa berita-berita yang lagi panas. Yuk kita kepoin. Well, para pendengar, untuk berita pertama di sini kita akan membahas tentang ex-member dari Big Bang yakni Seungri yang akan dibebaskan dari penjara pada tanggal 11 Februari. Seungri yang sebelumnya telah menimbulkan kegemparan internasional di luar Korea ketika tuduhan kriminalnya terungkap akan dibebaskan dari penjara pada tanggal 11 Februari. Pada bulan Mei tahun lalu, Mahkamah Agung Korea Selatan menyelesaikan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara untuk Seungri. Dia kemudian dipindahkan ke penjara sipil dari militer setelah hukuman terakhirnya. Sementara beberapa orang khawatir dia akan segera melanjutkan aktivitasnya di YouTube, pendapat mayoritas di industri mengatakan dia harus tetap rendah hati sampai masyarakat umum menjadi kurang bermusuhan sebelum dia melanjutkan aktivitasnya. Atau dalam kata lain, sampai masyarakat umum atau publik umum menerima kembali kehadiran dari Seungri. Karena seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, itu banyak banget respon dari netizen Korea yang nampaknya tidak senang akan berita yang satu ini. Banyak dari mereka yang takut Seungri ini akan kembali ke YouTube. Dan sementara itu Seungri didakwa atas 9 dakwaan pidana pada Januari 2020, termasuk ajakan prostitusi ilegal, perjudian ilegal di luar negeri, penyebaran konten yang berbau tak senonoh yang difilmkan secara ilegal, penggelapan, ancaman, dan juga penyerangan. Dan selama persidangan pengadilan militer pertamanya, Seungri dinyatakan bersalah atas semua 9 dakwaan dan kemudian dijatuhi hukuman selama 3 tahun penjara. Namun setelah mengajukan banding, pengadilan tinggi militer mengurangi hukumannya menjadi 1,5 tahun. Lanjut, kita akan masuk ke berita yang kedua, yaitu tentang bagaimana reaksi dari netizen Korea atas berakhirnya kontrak produksi Isuma dengan SM Entertainment. SM Entertainment mengumumkan rencana bisnisnya untuk tahun 2023 pada tanggal 3 Februari melalui sebuah video terbaru mereka yang berjudul SM 3.0 IV Strategy Multi Production Center or Label System. Melalui video tersebut, co-CEO Lee Sung-soo dan juga Tak Hyun-jun sudah menjelaskan arah yang akan dituju SM Entertainment di fase 3.0 perusahaan. Singkatnya, fase ini tuh berupaya untuk memperluas pembuatan dan juga produksi IV SM Entertainment ke pasar global, bersama dengan kemajuan bisnis penerbitan musik perusahaan, sistem multi-label, bisnis ekonomi fandom, bisnis metaverse, dan masih banyak lagi. Dan selain itu, SM Entertainment juga terlambat mengkonfirmasi bahwa kontrak produksi produser Isuman dengan SM Entertainment akan berakhir pada bulan September 2022. Isuman juga akan terus mendukung SM Entertainment sebagai pemegang saham terbesar. Tetapi Isuman tidak akan lagi mengambil bagian dalam produksi dan arah artistik musisi perusahaan. Dan setelah pengumuman bahwa Isuma tidak lagi menjadi produser eksekutif untuk SM Entertainment, berikut adalah bagaimana reaksi dari netizen Korea di komunitas online. Komentar pertama ada yang bilang, akhirnya ini adalah kabar baik sih. Apakah kita akhirnya bisa berhenti pergi ke Kwangya dengan Aespa? Lol. Terima kasih atas kerja kerasmu sampai sekarang, tapi sekarang waktunya untuk berhenti. Lalu ada juga yang komen nih guys, kita perlu berhenti dengan Kwangya. Akhirnya, wah ini bagus sih. Akhirnya dia pergi, yes akhirnya, ini bagus. Aku senang tapi juga sedih pada saat yang sama. Lalu ada juga yang komen, selamat tinggal, akhirnya kita akan mendapatkan beberapa konsep normal. Ya kalau kita perhatikan bagaimana reaksi-reaksi tadi, di sini kebanyakan ya mostly ya komentar-komentar yang kita baca itu seperti tidak menyukai bagaimana konsep ataupun pandangan SM Entertainment terutama Isuman mengenai Kwangya ataupun SM Culture Universe. Padahal menurut aku ini adalah salah satu konsep yang benar-benar mahal banget sih. Dan menurut aku ini adalah salah satu konsep langka dan juga sangat menarik karena mereka itu seperti kayak punya universe tersendiri. Kenapa ya banyak orang yang gak suka dengan konsep Kwangya? Ada yang tahu? Nanti langsung aja komen di kolom komentar. Lanjut kita akan masuk ke berita ketiga, datanya dari Kris Woo nih, yang mana Kris Woo itu dituduh sebagai pembawa penyakit menular teman-teman. Wah kok bisa gitu ya?
Baru-baru ini, Sina Entertainment China sudah melaporkan pada tanggal 2 Februari bahwa pengungkapan baru tentang penyerangan seksual Kris Wu menyebar di Weibo. Postingan aslinya berbunyikan, Kris Wu pasti menderita sifilis deh. Saya melakukan hubungan badan secara paksa dengan Kris saat haid. Keluarganya juga tahu tentang perilaku tersebut. Dia bahkan mengundang kok pejabat film dan mengadakan pesta dengan cara yang tidak teratur. Nah, untuk informasi, sifilis ini adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh Treponema pallidum, bakteri milik keluarga Spirochete. Penyakit ini juga ditandai dengan gejala seperti ruam kulit, demam, pembesaran kelenjar getah bening, dan juga sakit pada tenggorokan, terutama ditularkan melalui hubungan badan. Sebelumnya, pada tanggal 25 Desember tahun lalu, Pengadilan Rakyat Distrik Chaoyang di Beijing, Cina, itu sudah menghukum Kris Wu 11 tahun 6 bulan penjara dikenakan kasus pemerkosaan dan juga 1 tahun 10 bulan penjara dikenakan pencabulan berkelompok. Di akhir masa hukumnya, dia juga diperintahkan untuk dideportasi dari Tiongkok. Kris Wu sendiri adalah seseorang yang berkewarganegaraan Kanada juga, jadi kemungkinan dia akan dideportasi ke Kanada setelah menjalani hukuman selama 13 tahun di penjara Tiongkok jika persidangan pertamanya dikonfirmasi. Namun untuk Kanada katanya menerapkan kebiri kimia pada pelanggar seks, jadi sepertinya dia tidak akan bisa menghindari hal tersebut. Adapun untuk Kris Wu sendiri itu memulai debutnya pada tahun 2012 sebagai anggota EXO di bawah agensi SM Entertainment. Kemudian pada tahun 2014 ia mengajukan gugatan terhadap SM untuk membatalkan kontrak eksklusif dan mengundurkan diri dari EXO. Kemudian Kris Wu akhirnya aktif di Tiongkok dan juga menjadi selebriti yang populer juga. Namun akhirnya semuanya hancur dikarenakan apa yang sudah dia lakukan. Dan untuk berita terakhir kita akan membahas tentang konsep comeback terbaru dari VVG yang Pull Up dianggap meniru G-Idol. Oh my god, kok bisa gitu? Baru-baru ini, VVG sudah menjadi perhatian netizen Korea setelah OV di forum Pan memposting mengenai VVG yang menjiplak idol, di mana postingan itu menunjukkan kemiripan konsep VVG dengan konsep G-Idol. Si OP juga menambahkan, jadi aku bukan satu-satunya ya yang berpikir bahwa lagu baru VVG itu seperti tiruan dari Tomboy dan juga Nerd. OP juga sudah membagikan beberapa gambar yang menunjukkan kemiripan antara keduanya dari logo hingga set musik video. Dan setelah melihat bagaimana postingan dari COP, banyak banget dari netcore yang sudah membela VVG. Adapun untuk mereka berkomentar seperti ini, langsung aja kita baca. Yang pertama ada yang komen, ini adalah klise yang umum sehingga aku bahkan tidak bisa mengomentarinya. Kamu tonton aja deh Lacata dari FX, itu sangat klise. Aku tidak tahu, tapi PBG sangat cantik. Jika OP ingin mengomentari hal seburuk ini ya, OP mungkin bisa mengklaim bahwa mereka memilikinya sebagai referensi atau G-Idol ini seperti referensi untuk konsepnya VVG. Terus si OP mengatakan lagi, tetapi aku bahkan tidak akan menyebutnya sebagai salinan. Oke. Dan untuk yang terakhir ada yang komen juga, selain dari kotak kaca, bukankah set ini sangat sering digunakan ya? Lalu guys, bagaimana nih pendapat kalian mengenai hal yang satu ini? Nanti langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan kalau kita berbicara mengenai comeback dari VVG, kalau kalian perhatikan ya, ini tuh bener-bener berbeda banget dengan comeback sebelumnya, yang mana mereka itu sebelumnya mengusung konsep yang segar dan juga ceria. Nah, di sini mereka itu menunjukkan sisi yang lebih dewasa. Dan ada 3 konsep yang diusung oleh girl group di bawah naungan BPM Entertainment tersebut. Yang pertama ada Classy, yang kedua ada Side A, dan yang ketiga adalah On and Off. Dan di setiap konsepnya, ketiga member dari PBG sudah tampil menawan dan juga melebur sempurna dengan konsep elegan yang saling berkesinambungan apik. Konsep pilihan PBG untuk comeback kali ini juga sukses menarik perhatian publik. Berbagai pujian mengenai aura member yang semakin menawan terus mengalir di berbagai forum komunitas online. Dan kalian tahu nggak sih teman-teman, untuk comeback terbaru PBG itu juga telah menuai berbagai prestasi yang mengesankan dengan memecahkan rekor pribadi dari grup tersebut. Penjualan album juga sudah mencapai 25.308 eksemplar di hari pertama perilisan. Amazing. Dan untuk album Vario Us juga memujaki chart album iTunes di berbagai negara. Sementara itu untuk MV yang Pull Up berhasil menarik perhatian publik dengan jumlah penayangan sebanyak 1,8 juta kurang dari 24 jam dan tentu akan terus bertambah. Hal ini menunjukkan bahwa antusias dari penggemar dalam menyambut comeback dari PBG sangatlah besar. Dan teman-teman, ada juga kabar yang baik nih untuk para penggemar PBG yang ada di Indonesia, karena untuk PBG itu akan segera singgah di Indonesia dengan menggelar acara fan meeting yang bertajuk The First Vivid Days in Jakarta.
Nah, acara ini akan diselenggarakan di Sutra Hall Alam Sutra Tangerang pada tanggal 4 Maret 2022 mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dan kabar ini juga telah diinformasikan secara langsung oleh promotor Big Star Entertainment lewat media sosialnya. Well, ya, topik tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update informasi lainnya hanya di channel YouTube Yusril Kim. Cukup sekian ya, dan juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton. See you next time and annyeong, cingguya, annyeong, bye bye.